Om Swastiastu. Halo sahabat melajah semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, video kali ini saya membahas materi ekonomi kelas 12 tentang posting buku besar. Nah, karena di video sebelumnya saya sudah membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa, maka lanjutannya adalah kita melakukan posting jurnal umum yang sudah kita buat itu ke dalam buku besar. Nah, ini masih khusus di perusahaan jasa. Kita mulai saja dari pengertian. Buku besar atau yang disebut dengan ledger adalah kumpulan akun atau rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Jadi buku besar ini adalah kumpulan-kumpulan akun yang sejenis untuk rekening yang sama dikumpulkan menjadi satu, dan masing-masing buku itu masih berhubungan dengan buku akun yang lain. Itu menjadi satu bagian yang namanya ledger. Nah, bagaimana nanti cara penyusunannya? Silakan disimak terus video ini ya. Kemudian fungsi dari buku besar ini adalah menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan dalam jurnal. Jadi sebelumnya kita melakukan pencatatan di jurnal umum, kemudian setelah selesai kita menyusun jurnal umum, maka tahap berikutnya data yang ada di jurnal umum itu kita kelompok-kelompokkan menjadi rekening atau akun-akun yang sama, kita kumpulkan jadi satu dan kita buatkan buku. Nah, bukunya itulah yang disebut dengan buku besar. Nah, proses pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar itu teman-teman mengenal dengan istilah posting. Jadi kalau nanti mendengar istilah posting di dalam akuntansi, maka itu adalah kegiatan pemindah bukuan dari data jurnal umum ke dalam buku besar, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke macam-macam atau bentuk-bentuk dari buku besar. Ada 4 bentuk buku besar yang saya perkenalkan. Yang pertama, buku besar bentuk T, seperti ini bentuknya ya. Kenapa T ya? Karena di sini seperti huruf T, seperti timbangan. Tengah-tengah ini tempat menuliskan nama akun dan kode akun. Kemudian di sisi kiri itu debit, di sisi kanan itu kredit ya. Nah, nanti penulisan pengelompokan akunnya, pengelompokan rekeningnya akan ditulis di sini, mulai dari tanggal, keterangannya, dan nominalnya. Di sini juga yang di kredit dikumpulkan di kredit, nanti setelah selesai semua diposting baru disaldokan. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk 2 kolom. Loh, kolomnya kok banyak? Tapi kok dibilang 2 kolom? Nah, yang dihitung 2 kolom itu adalah kolom nanti tempat menuliskan nominal atau rupiah atau angka. Berarti ini jumlah di debit dan jumlah di kredit. Ini D ini debit, K ini kredit, jadi disingkat dia di debit, K kredit, seperti itu. Nah, di sini tempat menuliskan nanti nominal atau rupiah atau nilai dari masing-masing hasil postingan transaksi, dan di kredit juga, sehingga disebut 2 kolom ini yang dihitung. Nah, bentuknya seperti ini ya. Terdiri tanggal, keterangan jumlah. Untuk di debit, yang di kredit juga sama, tanggal, keterangan, dan jumlah. Berikutnya yang ketiga, bentuk 3 kolom. Nah, bentuk 3 kolom yang dihitung yang mana? Yang ini debit, kredit, dan saldonya. Nah, ini saldo di kolom jumlah, sehingga dihitunglah menjadi bentuk 3 kolom, debit, kredit, saldo. Nah, beda dengan yang kedua tadi. Yang kedua kita nggak ada kolom saldo. Nah, yang ketiga ini sudah ada kolom saldo. Hanya saja di kolom saldo itu diberikan kode D atau K, artinya apakah itu saldo debit atau saldo kredit. Dan yang terakhir, bentuk keempat, yaitu adalah bentuk 4 kolom. Bentuk ini adalah bentuk yang paling lengkap yang ada ya, yang paling lengkap yang ada. Terdiri dari debit, kredit, dan di saldo dibagi juga menjadi debit, kredit, seperti itu. Nah, tanggal untuk menuliskan tanggal, keterangan untuk menuliskan keterangan, referensi untuk menuliskan halaman jurnal, dan ini adalah untuk menuliskan nominal, dan ini untuk membuatkan saldo. Jadi inilah bentuk 4 kolom yang terlengkap. Dan untuk selanjutnya kita akan
belajar bagaimana caranya posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan di like. Jadi di like dulu ya, ayo pencet like-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan, komentar dan lain sebagainya, silahkan dituliskan di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa yang belum berlangganan di subscribe. Baik, untuk melakukan posting ke dalam buku besar, berarti kita harus ada data, yaitu jurnal umum yang sudah selesai dan benar. Baik, kita langsung saja ke proses latihan. Nah, silakan teman-teman amati, ini adalah buku besar. Maaf, bukan buku besar. Ini adalah jurnal umum yang sudah benar, yang sudah saya susun sebelumnya di video sebelumnya, dan kita akan melakukan posting terhadap jurnal ini. Nah, apa saja yang perlu disiapkan untuk proses posting ini? Anak-anak harus menyiapkan kolom atau sejumlah kolom dari akun-akun yang muncul di jurnal umum ini. Jadi di jurnal umum ini, kalau kita lihat untuk halaman 1 saja ya, karena yang kemarin kalau tidak salah di video saya itu ada 4 halaman. Nah, untuk di halaman 1 saja kita sudah memerlukan buku besar yang sejenis, maksudnya ya, dari kas, modal, gedung, perlengkapan. Modalnya udah muncul 2 kali, kita hitung jadi 1, kasnya kita hitung jadi 1. Berarti nanti dari latihan ini akan dihasilkan 4 macam buku besar dengan akun yang berbeda. Baik, kita langsung saja. Kita akan potong per tanggal seperti ini. Nah, tanggal 1 Januari di jurnal umum menunjukkan ada data kas dapat 5 juta, modal kredit 5 juta dengan keterangan mencatat setoran berupa uang tunai. Bagaimana proses postingnya? Teman-teman harus menyiapkan kolom buku besar kas dulu. Bentuknya sama, kita pakai yang 4 kolom, bentuknya sama. Mau buku besar kas, buku besar modal, buku besar perlengkapan dan lain-lain, bentuk kolomnya seperti itu saja. Ya, kita siapkan seperti ini. Ini bentuk yang kita pakai, 4 kolom. Nah, kemudian karena kita menyusun buku besar di awal, jadi ini kan pertama ya, sebelumnya belum ada, ini di awal, maka identitas perusahaan wajib kita cantumkan seperti ini. Nah, sumber yang diambil dari identitas buku besar, identitas jurnal umum. Dari jurnal umum kita ambil nama perusahaannya, samakan. Kemudian jurnal umumnya kita ganti buku besar karena memang kita bikin buku besar. Nah, ini periode untuk Januari, ya kita ambil begitu saja. Kemudian kita lengkapi juga buku besarnya dengan identitas buku besar itu sendiri seperti ini. Ya, ada nama akun, ada kode akun. Nama akun kita ambil dari kas ini. Nah, dari kas ini kita ambil, kita buatkan nama akunnya kas. Ya, dari kas yang ada di jurnal umum ini kita buatkan buku besar dengan nama akun kas. Kodenya nanti teman-teman pasti masih ingat cara penyusunan kode akun. Ya, di video sebelumnya juga saya sudah bahas. Nanti kodenya mengikuti dari perusahaannya, bisa menggunakan sistem desimal, bisa menggunakan sistem numerikal, ya. Ada kode campuran, itu silakan. Nah, saya pakai yang desimal seperti ini. Kalau dia berkode 111 berarti 1 dan 1 yang kedua ini adalah akun harta lancar seperti itu ya. Jadi saya tidak jelaskan lagi. Nah, ini sudah.
atribut tabel kita udah kita lengkapi, mulai dari nama akun kas dan kode identitasnya juga sudah ada. Sekarang kita mulai memposting. Tanggal kita masukkan tanggal dan bulan. Nah, Januari kita masukkan Januari, tanggal kita masukkan tanggal, seperti itu. Kemudian keterangannya kita ambilkan dari keterangan setoran modal. Maksudnya apa? Buku besar kas ini ada setoran modal. Oh, setoran modal berupa uang tunai, seperti itu. Kita ambilkan dari sini setoran modal. Oke, kemudian kolom referensinya kita ambilkan dari halaman jurnal di sini. Makanya kemarin saya tegaskan, meskipun satu halaman apalagi lebih, kita wajib mengisi halaman jurnal karena nanti akan masuk ke kolom referensi. JU01 ini artinya jurnal umum halaman 1. Jelas kan? JU1 artinya jurnal umum halaman 01. JU ini adalah singkatan dari jurnal umum, 01 ini adalah dari halaman jurnal itu sendiri. Nah, jelas. Berikutnya kita pindahin nominal yang ada di debit ini, kas 5 juta. Karena dia posisinya debit, kita langsung pindahin ke debit juga dengan nilai yang sama, tidak ada pengurangan. Kita hanya pindahkan, namanya juga pemindahan ya, posting. Kemudian yang kredit kan kosong, yang kredit ini kosong, ya kita kosongin. Kredit ini kosong, kita kosongin. Kemudian baru kita saldokan. Bagaimana mensaldokan? Karena di debit hanya ada 1, di kredit tidak ada. Jadi saldo itu konsepnya kalau di debit ada dan sebelumnya debit ada dijumlah, kalau nanti berbeda diselisihkan. Nah, kebetulan ini adalah data yang pertama muncul, sebelumnya nggak ada di atasnya, berarti ini akan menjadi saldo langsung. Ya, nanti kita akan tunjukkan apabila sudah ada data di bawahnya bagaimana membuat saldo. Nah, karena ini yang pertama kali ada, sebelumnya belum ada data di atasnya, maka saldo nilai ini langsung menjadi saldo pada posisinya sendiri. Kalau dia di debit ya langsung saldonya debit. Kolom kreditnya dicoret datar seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat, karena ini udah selesai kita posting untuk tanggal 1 untuk kasnya saja ya, satu baris ini, maka di kolom referensi jurnal umum ini wajib di checklist atau dicentang, artinya bahwa data ini kita sudah posting, jadi wajib kita checklist. Maaf, ini langsung saya checklist 2 ya, jadi checklist dulu karena kasnya kita udah posting. Ini udah kita masukkan semua ke buku besar, kita udah posting, maka di kas lurus ke kanan pada kolom referensinya sendiri kita wajib checklist atau centang. Jadi referensinya baru bisa diisi pada saat selesai posting ya. Nah, berikutnya kita akan posting modal. Tadi kas sudah kita posting, berarti sekarang modal kita buatkan lagi kolom buku besar modal. Ya, karena tadi kas kita nggak boleh campur karena ini adalah akunnya nggak sejenis, nggak sama kas dengan modal. Maka kita buat lagi kolom buku besar untuk modal seperti ini. Baik, kita lengkapi identitasnya. Kode akun diisi dengan kode modal, kalau nggak salah 311 ya. Kode 2 itu untuk utang. Kemudian nama akunnya diambil dari jurnal umum modal itu sendiri. Langsung kita tulis nama akunnya modal. Seperti itu aja. Jadi mudah kan? Nah, berikutnya tanggal tinggal kita masukkan. Januari kita masukkan, tanggal 1 kita masukkan. Keterangan kita ambil dari keterangan. Modalnya ini bertambah karena apa? Karena setoran uang tunai atau setoran kas. Kalau nggak cukup kita tulis setoran kas, kalau cukup kita tulis setoran uang tunai ya. Kan setorannya macam-macam, bisa setoran
gedung, bisa setoran peralatan, bisa setoran perlengkapan. Modal sendiri bertambah karena ada setoran uang tunai, seperti itu. Kemudian kolom referensinya kita masukkan JU1, itu adalah jurnal umum halaman 1. Oke, kita ambil data yang dikredit. Karena modal kan, modal di kredit. Kita masukkan ke kredit. Yang debitnya gimana? Kosong. Itu aja, coret datar kosong ya. Kemudian baru kita saldokan. Nah, karena di sini di awal ya, sebelumnya belum ada transaksi, belum ada data, belum ada nominal, berarti ini akan langsung menjadi saldo. Saldonya di mana? Ya, karena ini di kredit, dia akan masuk ke saldo kredit. Seperti itu aja. Yang lainnya dicoret datar yang kosong. Kemudian terakhir, oke, di jurnal umum di checklist. Nah, ini keduanya di checklist artinya baik kas maupun modal itu sudah di posting. Gampang ya. Mungkin masih bingung baru sekali, terutama di saldo. Kita lanjut ke tanggal kedua. Nah, tanggal kedua ini kita akan posting. Kita harus menyiapkan buku besar apa? Buku besar gedung. Ini gedung. Ya, kita harus nyiapin buku besar gedung karena belum ada. Tadi kita baru bikin buku besar kas dan buku besar modal. Sekarang buku besar gedung. Kita siapin buku besar gedungnya seperti ini. Masih dalam kondisi kosong karena belum ada data sebelumnya ya. Kita isi kelengkapannya. Nama akunnya gedung diambil dari akun yang ada di jurnal umum, langsung gedung. Kodenya nanti menyesuaikan. Kode gedung itu adalah aktiva tetap berwujud, jadi kode 12 ya. Itu nanti silakan disesuaikan. Bisa 122, bisa 123. Tuh dilihat kode akunnya. Jadi saya buatkan saja 121 ya. Baru kita lakukan posting mulai dari bulan, tanggal. Oke, ini langsung masukkan di sini. Tanggalnya juga kita masukkan, keterangannya. Gedung itu bertambah akibat adanya setoran modal, atau boleh teman-teman tuliskan di sini investasi. Ya. Referensinya kita masukkan halaman jurnal 1 atau JU1, jurnal halaman 1. Di mana gedungnya ini di debit. Di debit 50 juta. Oke, kita masukkan debit. Kreditnya kosong, berarti ini kosong, nggak isi data ya. Kita saldokan. Karena sebelumnya ini nggak ada, jadi di atasnya itu nggak ada transaksi, nggak ada data, nggak ada angka, berarti ini langsung menjadi saldo. Di mana ya? Di debit, sama-sama debit. Oke, yang lainnya kosong. Maka setelah itu kolom referensi di jurnal umum di checklist atau dicentang. Khusus untuk gedung aja ya, ini karena saya sekalian isi. Jadi sekalian di animasinya muncul. Gedung dulu dicentang karena kita baru posting gedung. Berikutnya kita akan posting modal. Masih di tanggal 2 kita posting modal. Sudah punyakah buku besar modal? Sudah, kita udah bikin sebelumnya. Berarti teman-teman silakan buka buku besar modal yang sudah dibuat. Jangan lagi buat baru. Kita lihat. Ini loh buku besar modal kita. Nah kan? Ini tadi udah kita kerjakan tanggal 1. Ini udah ada data. Namanya juga diambil dari sini sama, jadi kita nggak usah buat lagi karena sudah ada. Sekarang tinggal kita melanjutkan postingnya saja. Tanggal dan bulan kita masukkan. Oke, seperti itu, gampang ya. Kemudian keterangannya kita ambil di sini. Setoran berupa apa? Gedung, kan ada bedanya. Tanggal 1 modal bertambah karena setoran kas. Tanggal 2 modal bertambah karena setoran gedung. Seperti itu keterangannya. Jadi mengikuti nanti apa yang disetorkan untuk modal. Kemudian halaman jurnalnya masih jurnal halaman 1 karena kita ngambil di halaman 1. Oke, di mana di sini di kredit. Kita buatkan di kredit sebesar 50 juta. Debitnya kosong, baru kita saldokan. Nah, bagaimana caranya? Saldo sebelumnya di kredit. Ini ya teman-teman, silakan diperhatikan baik-baik. Biasanya di sini yang sering salah. Saldo sebelumnya di sebelumnya ini sudah ada saldo, tetapi dia dikredit dengan jumlah 5 juta. Sudah kan?
Nah, kemudian tanggal 2 muncul lagi perhatiannya di sini, debit kredit ini. Nah, di sini tanggal 2 muncul lagi di kredit 50 juta. Sebelumnya kita punya saldo kredit 5 juta. Muncul lagi transaksi di kredit 50 juta. Kredit dijumlah. Kenapa? Karena sejenis. Kredit dijumlah. Berarti saldonya akan menjadi 55 juta. Mohon maaf, ini salah ketik, 55 juta. Baik, saya perbaiki biar nggak bingung. Ini menjadi 55 juta. Oke, nanti kalau saya biarkan malah bingung nanti. Nah, menjadi 55 juta. Kenapa? Karena saldo sebelumnya ada di kredit 5 juta, muncul lagi transaksi di kredit 50 juta, dijumlahkan, taruhlah di kredit. Karena dia sejenis, jumlahkan, taruh di sana. Itu cara mensaldokan. Gampang. Buku besar gampang karena kita mengambil semua data dari jurnal umum. Hanya saja hati-hati saat mensaldokan. Berarti untuk transaksi tanggal 2 yang ada di jurnal umum ini kita sudah posting keduanya. Maka di kolom referensi teman-teman wajib isi tanda checklist keduanya. Berarti kita udah posting. Kolom-kolom yang kosong kita coret datar biar rapi. Ya, seperti itu saja. Jadi gampang ya. Akun baru yang nggak ada buku besarnya, buatin. Akun yang sudah ada buku besarnya, lanjutin. Hati-hati saat saldo. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di jurnal umum terdapat data bahwa 3 Januari ada perlengkapan debit dan ada kas kredit masing-masing 700 dengan keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Bagaimana mempostingnya? Tetap yang pertama teman-teman harus persiapkan apakah perlengkapan itu sudah ada buku besarnya atau belum. Atau perlengkapan itu sudah pernah dibuatkan buku besarnya atau belum. Kalau belum, buatkan. Ini dia. Ya, gampang kan? Buatin dulu. Bentuk kolomnya tetap sama, nggak ada bedanya. Kemudian lengkapi identitas. Oke, nama akunnya langsung kita ambil dari perlengkapan. Di jurnal umum kita hanya ngikutin ini aja, perlengkapan. Kita masukkan ke sini, kenapa? Ke nama akun perlengkapan. Kode, lihat kode teman-teman yang sudah pelajari sebelumnya. Perlengkapan kodenya berapa? Saya masukkan di sini 112. Artinya dia terkelompok akun harta lancar, seperti itu. Nah, ini udah diisi atribut tabelnya, kolomnya. Bahwa ini adalah buku besar perlengkapan dengan kode 112. Baru kita posting dari tanggal bulan kita tulis, tanggal kita tulis seperti ini. Kita hanya masukkan keterangannya, kita ambil dari keterangan jurnal pembelian perlengkapan. Kalau kolomnya besar bisa kita lengkapkan, kalau kolomnya terbatas bisa kita singkat. Referensinya kita ambil dari halaman jurnal CU1, artinya jurnal umum halaman 1. Di mana perlengkapan itu? Di debit 700. Kita masukkan 700 di debit. Di kredit kosong kita kosongkan. Baru kita saldokan. Saldonya berapa? Ya karena ini di awal dia sebelumnya nggak ada, langsung dia menjadi saldo debit 700. Yang nilainya kosong. Dan terakhir jurnal umumnya setelah kita posting wajib kita checklist. Dah, untuk perlengkapan kita udah posting. Sekarang kita akan posting kas. Buku besar kas sudah ada? Sudah. Sebelumnya kita sudah buat kan? Kalau tidak salah di tanggal 1 itu kita udah bikin. Berarti buka buku besar kasnya. Jangan buat lagi kalau sudah ada. Buka buku besar kasnya akan muncul seperti ini. Ya kan? Nah, seperti ini akan muncul buku besar kasnya. Nama akunnya dari kas juga sama. Kode, nah ini mohon maaf lagi, saya perbaiki langsung agar tidak ada kesalahpahaman karena ini proses pembelajaran. Kalau konsepnya salah
nanti akan melekat kesalahan terus. Nah, saya perbaiki ya. Ini adalah buku besar kas yang udah kita buat dengan nama akun kas kode 111. Sip kan? Sudah ada data tanggal 1 Januari ini sudah proses posting seperti ini. Ya, kalau teman-teman udah buat yang sebelumnya pasti isinya sama. Baru kita posting kas yang ada di tanggal 3 ini. Caranya gimana? Januari turunkan, tanggalnya kita langsung masukkan, keterangannya kita ambil dari pembelian perlengkapan sama ya. CU1 jurnal umum halaman 1 diambil dari halaman jurnal. Kemudian di mana dia dikreditkan, jangan lihat perlengkapan, lihat kasnya. Kas tarik ke samping kanan, ketemu di kolom kredit 700. Kita pindahkan dia ke kredit pada buku besar sebesar 700. Nah, saldonya bagaimana sekarang? Nah, ini sebelumnya teman-teman perhatikan kolom saldo. Kolom saldo di debit ada nominal 5 juta. Ya, di kolom saldo terdapat 5 juta di debit. Kemudian tanggal 3 ada transaksi di kredit 700. Beda dia, debit dengan kredit beda. Debit di saldo 5 juta, ada transaksi di kredit 700, maka kita kurangkan saldo debit 5 juta kurangi transaksi yang muncul di kredit 700. Berarti 5 juta kurang 700 berapa? 4.300.000. Di mana dia? Hasil pengurangannya besaran mana? Masih besaran debit. Atau kalau saya katakan hasil pengurangannya positif apa negatif? Positif. Artinya masih ada sisa di debit. Taruhlah di debit sebesar 4.300.000. Nah, Pak, bagaimana kalau besaran di kredit? Misalnya di kredit nih ya 1 juta gitu misalnya. Kalau di kredit ini misalnya 6 juta gitu. Berarti hasilnya min. Maka saldonya akan pindah ke kredit. 5 juta dikurang 6 juta minus 1 juta pindah dia ke kredit. Nanti saya akan bahas khusus ke saldo ya. Jadi biar enggak bingung. Fokus di sini dulu. Jadi ada data sebelumnya saldo 5 juta, kemudian muncul lagi hasil postingan baru 700 di kredit, selisihkan dia. Kalau ada sisa taruh di sana, sisanya sebesar 4.300.000. Kolom yang lain dicoret. Dan kolom referensi di checklist. Oke, jelas? Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Buku besar ribetnya adalah kita akan membuat kolom berulang-ulang sejumlah akun yang ada, dan yang kedua harus sangat teliti saat membuat saldo. Yang lainnya kita hanya memindahkan saja, namanya posting. Kita hanya memindahkan data-data yang ada di jurnal umum, kita masukkan ke buku besar. Jadi yang ribetnya adalah mensaldokan. Di sana perlu hati-hati, dan kalau kita masih menggunakan sistem manual, maka kita akan membuat kolom ini berulang-ulang sebanyak akun yang ada. Karena kemarin ada 4 halaman dengan akun yang bervariasi, berarti sekianlah kita nanti akan membuat buku besar. Sudah paham? Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mensaldokan. Karena saya yakin banyak teman-teman yang masih bingung mensaldokan buku besar itu seperti apa. Ya, saya berikan 2 contoh. Yang pertama ini adalah kondisi pertama. Misalnya nih ya, tanggal 1 ada setoran. Saya nggak sebut di sini ini buku besar apa, saya nggak sebut. Kita fokus belajar saldo. Jadi teman-teman fokusnya ke sini. Ya, yang keterangan referensinya kita abaikan dulu. Misalnya nih ya, tanggal 1 ada setoran di debit 1 juta. Setoran debit 1 juta, kreditnya kosong. Saldonya berapa? Karena ini awal, sebelumnya nggak ada, langsung 1 juta ini pindah ke debit sebagai saldo. Nah, berikutnya tanggal 2 ada lagi setoran di debit 500. Berapa jadinya saldonya? Di saldo debit sebelumnya ada 1 juta.
ada transaksi debit 500. Debit sama debit dijumlahkan. Ya, debit sama debit dijumlahkan. Hasilnya ditulis di sini. Berapa? Nah, saya mungkin bisa aktifkan pen. Nah, jadi ini langsung menjadi, maaf, mau saya itu udah mungkin terlalu gede ya. Saya kecilin dulu ini. Pointernya kita hapus. Up di sini aja. Ukurannya bisa ya, atau mungkin saya pakai pen aja biar kecil. Ya. Jadi 1 juta ini udah ada, langsung dia menjadi saldo awal. Seperti itu ya. Kemudian ada transaksi tanggal 2 di debit juga. Nah, di sini kita udah ada saldo, di sini udah ada saldo. Maka 1 juta ini ditambahkan dengan debit 1 juta karena sama-sama debit. Ya, ini saya kasih tanda plus. Maka hasilnya kita tuliskan di sini sebesar 7.500. Ya, gitu. Ya, debit di jumlah. Kemudian misalnya tanggal 3 ada penarikan ya, kredit. Ada data di kredit. Ini kan saldonya debit. Yang kita lihat ini lagi. Jangan lagi ke 1 juta, tapi yang ini 500. Debit dengan kredit dikurangi. Kurang. Berarti 1.500.000 kurang 200. Sisa berapa? Sisa 1.300.000. Gampang. Berikutnya ada lagi data penarikan kredit 1 juta. Berarti caranya 1.300.000 ini ya dikurangi dengan 1 juta. Kenapa dikurangi? Karena beda. Saldonya debit 1.300.000, transaksinya muncul di kredit 1 juta, dikurangi. Hasilnya tulis di sini. Berapa? 300. Karena masih ada sisa di debit kan? Masih ada sisa. Baik, kita lanjut. Misalnya nih ya, ada lagi transaksi penarikan atau ada lagi transaksi di kredit 500. Nah, di sini 300. Yang ini, perhatiannya ke sini sekarang. Yang ini 300 debit. Ada transaksi kredit. Bagaimana ini? Dikurangi. 300 dikurang 500. Hasilnya gimana? Min kan? Maka kita tulis di sini. Ya. Karena min hasilnya min. Bagaimana kalau 0? 300 dengan 300 kosong semua ini, kosong ya. Misalnya di sini 300, di sini 300 di kredit debit 300, di kredit 300 kosong, berarti tidak ada saldo, habis. Nah, ini min. Pindah dia kredit. Saya tidak menyebutkan akun apa ini ya, karena nanti kalau saya sebutkan akun kemungkinan salah besar karena akun-akun itu ada saldo normal. Ini proses mensaldokan aja agar teman-teman tidak bingung. Kita nggak sebut ini akun apa ya. Berikutnya lagi ada transaksi tanggal 6. Ada setoran 600. Fokusnya sekarang ke sini. Ini apa? Kredit. Kredit dengan debit dikurangi. Ada di kredit 200. Kurangi debit. Sisa mana? Sisa debit kan. Ini kan gedean debit kan. Gedean debit 400 dengan kredit. Kan gitu. Atau logikanya 200 dikurang 600 min 400 min pindah lagi ke sini. Berarti saldonya kita masukkan ke sini. Ya. Udah ngerti? Nah, ini kondisi pertama. Awalnya saldo debit. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita menyesuaikan aja, enggak ada masalah. Debit kita jumlah, kredit kita jumlah, debit kredit kita selisihkan, sisanya di mana punya, di sana taruh, atau besaran mana sisanya taruh di sana. Seperti itu konsepnya.
Ini kondisi kedua. Tanggal 1 langsung ada transaksi di kredit. Saldonya berapa? Saldo ini langsung kita masukkan sebagai saldo kredit. Karena apa? Karena sebelumnya nggak ada data, sebelumnya nggak ada saldo, gitu ya. Kecuali sebelumnya ada saldo, ya ingat. Kecuali di sini sebelumnya udah ada saldo, baru kita selisihkan. Ini kondisi nggak ada saldo, kita pindahin aja langsung. Berikutnya muncul lagi di kredit, berarti saldo kredit dengan kredit dijumlahkan. Hasilnya taruh di mana? Di kredit, karena dia sama-sama kredit. 1 juta ditambah 500 jadi 1.500.000. Kenapa di kredit? Karena sama-sama di kredit, kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Jadi ingat, ini karena kondisi pertama di sini ya nggak ada saldo, kita langsungkan. Berikutnya tanggal 3 ada penarikan di debit. Saldonya gimana? Ini saldo kredit, kemudian di debit muncul. Ini diapakan? Ini dikurangi. Kredit kurang debit, 1,5 kurang 200, sisa masih ada sisa di kredit lagi 1.300.000. Gampang sekali ya. Berikutnya ada lagi data penarikan lagi di debit 1 juta. Saldonya kredit 1.300.000. Ada penarikan debit 1 juta. Menjadi berapa saldonya? 1.300.000 kredit ini dikurangi dengan 1 juta di debit, sisa 300. Berikutnya tanggal 5 ada penarikan 500 lagi. Penarikan 500, kita lihat yang ini. Ternyata di kredit sisa saldo kita 300, ada penarikan 500, ini dikurangi juga. 300 kurang 200 hasilnya min, artinya gedean debit kan, gedean debit lagi 200 daripada kredit. Ya kita taruh di debit. Jangan paksakan taruh di kredit lagi, karena memang sisanya punya debit dia. Seperti itu. Dan terakhir ada lagi di kredit. Ini kan debit 200. Ini di kredit. Diapakan? Kurang. Debit dengan kredit dikurang. Mana gedean? Gedean debit apa kredit? Gedean kredit lagi 400, atau 200 dikurang 600 min 400. Saldonya pindah lagi ke kredit. Gitu. Gampang cara mensaldokan kan? Gampang. Cuman teman-teman bekerja harus ekstra hati-hati. Salah lirik sedikit saja berakibat fatal. Oke. Baik, itu untuk cara mensaldokan. Nah, karena masih ada banyak sisa transaksi, maka teman-teman silakan latihan soal secara mandiri. Ini dia datanya. Maaf mungkin ini saya lupa yang di halaman kedua ya. Dan nanti teman-teman bisa buka lagi di video sebelumnya untuk halaman 2, ini halaman 3, dan ini halaman 4-nya. Ini silakan nanti teman-teman posting semua data yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar, untuk nanti memudahkan teman-teman berlatih materi jurnal umum dan atau materi PPT ini dan jurnal umumnya. Saya akan tampilkan linknya untuk mendownload materi ini di kolom deskripsi video YouTube saya. Jadi silakan teman-teman nanti buka kolom deskripsi di video YouTube saya. Di sana akan saya tampilkan link untuk mengunduh materi ini lengkap. Karena tadi saya lihat ada di halaman 2 yang belum tercover di sana, saya akan masukkan, dan itu sebagai bahan latihan. Nanti di video selanjutnya setelah buku besar saya akan membahas
neraca saldo. Tapi syaratnya selesaikan dulu buku besarnya, karena di buku besar pada data tiap akhir buku besar ada yang namanya saldo akhir. Itu yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Baik, sekian dulu video saya ini. Jika ada kesalahan ataupun ada sanggahan, ada masukan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jika bermanfaat, silakan di like, di share, disebarkan untuk tujuan pembelajaran. Jadi video ini semata-mata dibuatkan untuk tujuan pembelajaran, kita sharing ilmu, tidak ada saling menggurui. Dan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, masih dalam situasi PPKM, maka tetap ikuti protokol kesehatan dengan ketat. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.